Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Suku kedua suatu deret aritmatika adalah 7. Tulis. U2 sama dengan 7. Oh ya, U2 itu apa? A plus 1B. Ingat ya. Gak usah diulang-ulang ya. Jika diketahui suku tengah, oke, suku tengah UT berarti. Suku tengah UT sama dengan 13. Dan suku terakhirnya 22. Suku terakhir apa? UN. 22. Kan biasanya kan ada N suku. Kalau misalnya ada 4 suku gitu. Jadi ada N, suku terakhir itu N. Maka banyaknya suku pada daerah tersebut adalah banyaknya suku. Berarti yang tanya N-nya berapa? Kan suku terakhir itu N. Berarti banyaknya suku N-nya berapa gitu ya. Ada berapa nih semuanya gitu. Suku 2 itu A plus B sama dengan berapa tadi? 7. Nah, suku tengah. Ada yang tahu nggak suku tengah itu rumusnya apa? Misal kayak gini ya, yang sederhana dulu. 1, 2, sama 3. 2 kan suku tengahnya. Kalau saya ada 2, 3, 4, 3 suku tengahnya. Nah, suku tengah itu dapat dari 2 itu dapat dari 1 tambah 3 dibagi 2. 1 tambah 3 kan 4. 4 bagi 2, 2 dapat. Depan tambah belakang bagi 2. 2 tambah 4, 6 bagi 2. 3 tuh. Kayak gitu. Bagi 2, kenapa bagi 2? Kan di tengah-tengah, setengah itu bagi 2. Jadi depan tambah belakang bagi 2. Yang lain Pak, contohnya Pak. Oke, misalnya kayak gini. 2, 4, 6, 8, 10. Depan tambah belakang bagi 2. 2 tambah 10 bagi 2. 12 bagi 2, 6. Tuh, suku tengahnya ini kan 6, benar. Gitu. Jadi rumus suku tengah itu adalah suku depan ditambah suku terakhir dibagi 2. Suku depan apa berarti? Suku pertama ditambah suku terakhir atau UN terakhir dibagi 2 itu suku tengah. Katanya suku tengahnya 13. Udah ya. Nah, sekarang berarti kayak gini. UN-nya ada, ada UN-nya 22, masukin. Berarti nanti UT-nya 13 ya, berarti 13 sama dengan suku pertama ditambah UN-nya 22, masukin 22 dibagi 2 sama dengan 13 nih udah kayak gini. Kali silang ke sana. Kan angkanya jelas. Kali silang. Kita dapat 26 sama dengan U1 ditambah 22. Oh, kita dapat nih U1 berarti. U1 sama dengan 22 dipindah. Jadi 26 min 22. Berarti U1 sama dengan 26 kurangi 22, 4. U1 itu apa? A. A-nya sama dengan 4. Kita punya A plus B-nya 7. Kita punya A plus B-nya sama dengan 7 nih dari sini. A-nya 4, masukin sini. 4 ditambah B sama dengan 7. Berarti B sama dengan 7. Pindah ke sana, dikurangi 4. Berarti B-nya sama dengan 3. A-nya 4, B-nya 3. Udah, kan Bapak suka bilang ya, kalau kita nyari deret aritmatika, nemu A, nemu B, insya Allah apa aja yang ditanya itu bakal ketemu. Kalau deret geometri, nemu A, nemu R, insya Allah apa aja yang ditanya itu bisa dicari gitu ya. Sekarang apa yang ditanya? N kan? Yang ditanya N-nya berapa? N itu dapat dari UN. Ya, kita udah memanfaatkan nih UT. Sekarang UN rumusnya apa coba? Unanib. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ya enggak? Ini rumusnya nih. Kayak gitu. UN sama dengan 22, masukin. 22 sama dengan A-nya 4. Ditambah set. Ditambah N-1 dikali B-nya 3. Berarti nanti 22 sama dengan 4 ditambah 3 kali N, 3N. 3 kali min 1, min 3. Berarti 22 sama dengan 3N, 4 kurangi 3, 1. Pindahin ke sana. Nanti dapat 22 dikurangi 1 sama dengan 3N. 22 kurangi 1, 21 sama dengan 3N. Berarti N sama dengan 21/3, maka N-nya adalah 7. Udah deh. Ada berapa suku? 7 berarti jawabannya. Banyaknya suku itu N, banyaknya suku terakhir itu N ya. Next.
Oke, lanjut. Kebalik. Nih, dua garis ini dan ini saling tegak lurus. Oke, garis itu bisa sejajar, bisa tegak lurus. Kalau sejajar, gradien satu sama dengan gradien kedua. Jadi gradiennya sama. Kalau tegak lurus, hasil kali gradiennya sama dengan min 1. Udah. Nah, sekarang kayak gini. Gimana cara nyari gradien? Berarti kan sejajar sama tegak lurus itu membawa bawa gradien gitu. Kalau sejajar gradiennya sama, ingat ya. Kalau tegak lurus M1 kali M2-nya min 1. Hasil kali gradiennya sama dengan min 1. Gimana cara nyari gradien? Kalau kita punya persamaan garis kayak gini nih. Ada dua. Kalau kita punya persamaan garis Y sama dengan, harus Y sama dengan MX plus C. Oke, berarti gradiennya ini M. Tapi ini kondisinya ketika Y sama dengan, ingat ya, harus Y sama dengan, 1Y sama dengan. Nah, yang lebih umum lagi itu kayak gini rumusnya. Kalau ada persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini nih ya, rumus gradiennya kayak gini. M itu kan gradien, sama dengan min A per B. Nah, kayak gitu. Ingat ya, A itu adalah koefisien X. B itu adalah koefisien dari Y. Ya, kalau kalian masukin A sama B, jangan ke bawah-bawah X sama Y-nya ya. A itu koefisien X, B itu koefisien Y. Jadi gampang kan ya? Jadi nyari gradien suatu persamaan garis itu adalah min A per B. Udah. Udah ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat yang ini nih. Ada garis AX plus BY sama min 8 sama dengan 0. Ada garis 2X plus Y min 5 sama dengan 0. Oke, gradiennya. Gradiennya itu min A per B kan. Oh, ini udah deh. Koefisien X-nya A, koefisien Y-nya B. Jadi udah bener ya. Min A per B. Nah, yang ini berarti gradiennya berapa? Ini misalnya M1 lah ya. Ini M1. Yang M2 min A per B. Cuma A-nya ini 2. B-nya ini berapa coba? 1. Ada minnya Pak. Oh iya ada minnya ya. Min A-nya 2, B-nya 1. Berarti 2 bagi 1 kan 2 nih. Berarti min 2. Oke. Karena dia tegak lurus artinya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Tulis di sini. Ya. M1 kali M2 sama dengan min 1. Maka M1-nya masukin. Min A per B. Oke. Min A per B. M2-nya apa? Min 2 masukin. Min 2 sama dengan min 1. Kayak gitu ya. Hasil kalinya adalah min 1. Jadi nanti min kali min plus habis A kali 2, 2A per B sama dengan min 1. Kali silang ke sana. Ya enggak? Kali silang. Berarti 2A sama dengan min B. 2A sama dengan min B ada enggak? Enggak ada. Kita dapatnya tadi 2A sama dengan min B ya. Oh, enggak ada nih. 2A sama dengan B adanya, tapi bukan yang ini kan, ini salah. Oh, ada nih yang 2A min ya. Minnya kita pindahin ke sana atau kita pindahin ke sana jadi min 2A sama dengan B gitu ya. Atau kita bilang kali min 1 lah. Min 1 kali 2 kan min 2A. Min B kali min 1 kan B gitu ya. Jadi min 2A sama dengan B. Yang C jawabannya. Oke? Oke, matriks. Wah, matriks nih. Bab kesukaan kita semua. Jika A-nya ini, B-nya ini, AB-nya ini, oke, langsung saja kita sikat. AB sama dengan ini 8A min 10 min 12. A-nya ini 2, 3, B, 2A. B-nya ini 1A, B, 1 sama dengan 8A min 10 min 12. Kaliin deh. Kaliin kayak gini. Ya kan? Habis itu 2 kali 1, 2 plus
3 kali B, 3B. 2 kali A, 2A plus 3 kali 1, 3B kali 1, B. 2A kali B, 2AB. Ya enggak? B kali A, AB. 2A kali 1, 2A. Sama dengan ini. 8 A min 10 sama min 12. Artinya apa? 2 plus 3B sama dengan 8 gitu kan ya. 2 plus 3B sama dengan 8. 2 plus 3B sama dengan 8. Berarti 3B sama dengan 2-nya pindah ke sana. Berarti 8 dikurangi 2. Berarti 3B sama dengan 6. Maka B-nya sama dengan 6 bagi 3. 2. Habis itu yang kedua. 2A plus 3 sama dengan A. Berarti 2A plus 3 sama dengan A. Pindahin A-nya ke sana. 2A min A. Pindahin 3-nya ke sana. Min 3. 2A min A. A ya. 2 kurangi 1 itu 1. A. Sama dengan min 3. Udah. Yang ditanya A kali B ya. Ya, maka nilai AB adalah A kali B. Ya udah. A kali B. A-nya min 3. B-nya 2. Min 3 kali 2. Min 6. Dan kalian harus benar semua di sini ya. Min 6. Target kita benernya berapa? 15. Gas. Target kita benar 15. Nomor 11. Nomor 11 ini maybe this is the easiest question in the world. Ya. Nih ya. Perhatiin kalimatnya. Dalam sebuah kantong terdapat 28 kelereng. Di dalam kantong nih ada 28 kelereng yang terdiri dari kelereng hitam dan putih. Wih, udah kayak kehidupan aja ya. Ada hitam, ada putih. Jika peluang terambilnya sebuah kelereng hitam sama dengan peluang terambilnya kelereng putih. Oke. Peluang hitam sama putih itu sama. Artinya apa? Jumlah mereka juga pasti sama. Kalau peluangnya sama, berarti jumlahnya juga sama. Totalnya 28 nih. Totalnya 28. Karena peluangnya sama, maka jumlahnya sama. Iya enggak? Kalau jumlahnya sama berarti 28. Biar sama berapa sama berapa? Coba ini bisa kan pakai logika juga. 28 pengen sama nih. Oh berarti 14 sama 14 dong. Hitamnya 14, putihnya 14. Udah beres. Maka banyak lereng hitam adalah 14. Get it? Get it? Fahim tum kan nih? Fahim tuna ya? Wah, yang nomor 12 juga nih, ya. Yang nomor-nomor akhir kelihatannya ini. Fungsi juga kan. Fungsi itu soal yang apa idenya? Ditukar-tukar. Ini Bapak selalu bilang di kelas. Kalau ada soal fungsi, ada inverse, ada nggak inverse, itu selalu dibalik. Inverse itu kan artinya apa? Balikan, ya nggak? Ingat tuh kalian ya. Inverse artinya balikan. Jadi kalau ada fungsi yang ada inverse atau yang nggak inverse itu dibalik aja dalam sama luarnya. Ingat? Oke, kita langsung sikat. Sikat gas ya bahasanya. Mantap. F inverse ini yang ditanya apa? F10. Enggak ada inverse kan? Oh, klasik kan. Tinggal dibalik atau ditukar gitu ya. Tukar luar sama dalamnya. Berarti kalau ditukar berarti 2x-nya di dalam, min 6 per x plus 1-nya di luar. Awalnya ada inverse, dibalik jadi inverse-nya nggak ada. Kalau awalnya nggak ada, dibalik jadi ada. Ingat ya, ada soal fungsi itu, wah kita langsung sikat kan. Langsung sikat, deterjenin. Ya nanti yang ditanya F10. Kita punya F2X, kita punya F10. Kita buat 2X ini sama dengan 10. Berarti X-nya harus berapa gitu kan? 2X sama dengan 10, X-nya harus berapa? Jadi kayak gini. 2X sama dengan 10, maka X-nya sama dengan 10 per 2. Oh, 5. Oh iya, karena 2 kali 5, 10 kan? Masukin deh. X-nya sama dengan 5. Min 6 per 5 tambah 1. Min 6 per 5 tambah 1 berapa? 6. Min 6 bagi 6? Min 1. 7 lagi. Min 1 ya. Jadi jawabannya yang
A. Oke, nomor 13 tentang transformasi geometri. Jika titik P 1,5, kita punya P yang 1,5 digeser ke kanan dan ke atas sejauh AB. Oke. Digeser sejauh AB. Ini ada kalimatnya ke kanan sama ke atas. Kita tahu di koordinat itu, ke kanan itu positif apa negatif? Positif. Kalau ke kiri berarti nanti jadi negatif. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Ingat ya. Karena ini digesernya ke kanan dan ke atas. Ke kanan itu positif, ke atas juga positif. Sehingga kalau digeser ke kanan dan ke atas sejauh A sama B berarti ditambah A dan ditambah B. Berarti bayangannya bakal jadi 1 plus A, ya, 1 ditambah A, habis itu 5 ditambah B. Ini bayangan setelah kita geser ke kanan sejauh A dan geser ke bawah geser ke atas sejauh B. Ya. Kan kalau ke kanan yang ngaruh itu X-nya kan. Kalau ke atas atau ke bawah yang ngaruh itu Y-nya. Gitu ya. Nah, sekarang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Aduh, sorry. Mantap tuh kuping tuh ya. Kalau cermin bahasa kerennya apa coba? Refleksi kan? Ini tuh refleksi Y sama dengan X. Kayak gini caranya ya. Kayak gini caranya ya. Refleksi Y sama dengan X. Di sini kan harusnya X, di sini harusnya Y kan? Kalau kena refleksi Y sama dengan X, maka X-nya sama dengan Y, Y-nya sama dengan X. Artinya apa? Kalau ada refleksi Y sama dengan X, X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Artinya dibalik. Akibat refleksi Y sama dengan X, si X sama Y-nya dibalik. Berarti awalnya Y-nya 5 plus B nih. Berarti ini bakal jadi X. Di sini 5 plus B, gitu ya. Di sini 1 plus A. Udah. Dicerminkan terhadap garis ini menghasilkan bayangan 6,2. Nah, bayangannya tuh ini 5 plus B sama 1 plus A. Artinya apa? 5 plus B sama 1 plus A ini adalah 6,2. 5 plus B sama dengan 6, 1 plus A sama dengan 2. Jadi B-nya adalah 6 dikurangi 5. Berarti B-nya sama dengan 1. Yang 1 plus A sama dengan 2. Satunya pindah ke sana. Jadi 2 dikurangi 1. Jadi A-nya sama dengan 1 juga. Maka yang ditanya apa? A plus B. Udah dong. 1 tambah 1. 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Get it? Get it? Lanjut yang nomor 14. Limit. Nih. Oh, kalau kita lihat soal limitnya. Ini limit X menuju tak hingga. Habis itu ada akar-akaran. Itu mengingatkan kita pada materi apa coba? Limit X menuju tak hingga. Akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R. Ya, ini sama dengan ada 3 kan? Ada jawaban tak hingga, min tak hingga. Jangan kayak gini deh ya. Ya udah. Ada 3 posisi. Jika A lebih dari P, ada 3 kondisi gitu. Jika A kurang dari P, jika A sama dengan P gitu ya. Jika A lebih dari P artinya apa? Besar dikurangi kecil. Besar kurangi kecil positif ya. Berarti positif tak hingga. Kalau kecil kurangi besar berarti negatif ya enggak? 2 kurangi 5 negatif 3 kan? Berarti yang ini negatif tak hingga. Nah yang ini ketika A-nya sama dengan P maka rumusnya ya ingat semua. B apa coba? Min Q
per 2 akar A. Betul. Itu kan limit X menuju hingga yang ada akar-akaran kayak gini rumusnya, materinya. Oke, nah sekarang kayak gini. Coba lihat A, B, C, D, E-nya. Nggak ada yang hingga atau minus hingga ya. Oke. Berarti kemungkinannya A sama dengan P nih. Gitu ya. Kita lihat dulu. Tapi bentuknya harus kayak gini kan. Limit X menuju hingga akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R. Nah ini bentuknya udah kayak gini belum? Belum. Kita ngelihatnya belum kayak gini. Mana nggak ada persamaan kuadrat? Harus akar persamaan kuadrat kan? Akar dan persamaan kuadrat. Di sini ada akar sih, tapi nggak ada persamaan kuadrat. Nah, kita ubah-ubah bentuknya. Kita ubah-ubah bentuknya kayak gini. Limit X menuju tak hingga. Dari X menuju tak hingganya aja kita udah curiga kan? Dan ada akar itu kita udah curiga. Mana yang belum ada akarnya? Si X. X belum ada akarnya kan? Gimana caranya biar jadiin akar? Kita akarin, tapi kita harus dikuadratin. Akarin, kemudian dikuadratin. Jadi X itu adalah akar dari X kuadrat. Bener gak? Bener kan? Akar dari X kuadrat itu adalah X. Jadi sehingga yang ini kita ubah dulu. Si X ini kita ubah dulu jadi akar X kuadrat. Mana lagi? Oke, yang ini udah dalam bentuk akar ya. Yang ini udah dalam bentuk akar. Berarti akar 4 min 8 per X. Min, oh yang 2 belum dalam akar nih. Gimana tadi ngubahnya? Kita akarin, kemudian kita kuadratin gitu ya. Jadi 2 itu adalah akar 4. Oh bener kan? Nyadar kan? Oh iya akar 4 itu kan 2. Berarti yang ini bakal jadi akar 4. Sehingga, nah sekarang karena ini dalam kurung, kita kali pelangi dong. Ini kali ini kali itu. Jadi nanti limit X menuju tak hingga, karena semuanya udah dalam akar, jadi kayak gini jadinya. Akar X kuadratnya masuk dikali 4 min 8 per X dikurangi akar X kuadrat dikali 4 gitu ya. X kuadrat dikali ini ya X kuadrat kali ini dikurangi X kuadrat kali 4 ya X kuadrat kali 4 gitu. Nanti lanjut lagi. Limit X menuju tak hingga X kuadrat kali 4 4X kuadrat X kuadrat kali min 8 per X min 8X gitu ya nggak? Ya ya. Min akar 4X kuadrat gitu ya. Jadi ini kita ngalihin yang ini ya. Nerusin yang ini kan X kuadrat kali 4 4X kuadrat. X kuadrat kali ini min 8X. X kuadrat kali 4 yang 4X kuadrat gitu ya. Nah sekarang kita lihat bentuknya. Udah kan? Udah dalam bentuk akar dan dia persamaan kuadrat. Udah dalam bentuk akar dan dia persamaan kuadrat gitu. Sehingga bisa kita pakai cara ini deh. Lihat A sama P-nya. Koefisien X kuadratnya lihat apakah sama. Di sini 4, di sana 4. Oh, iya benar. Sama. Artinya rumusnya pakai yang B min Q per 2 akar A. Oke. Di sini B-nya berapa? B itu koefisien X. Q itu koefisien X gitu ya. B-nya di sini berapa? Koefisien X-nya min 8. Jangan lupa minnya ya. Min 8 dikurangi Q itu koefisien X yang ada di sini. Ada nggak koefisien X di sini? Nggak ada. Nggak ada X di sini. Artinya berapa? 0 per 2 akar A-nya adalah 4. Jadi nanti min 8 kurangi 0. Min 8 dibagi akar 4 itu 2 ya. Akar 4 itu 2. Berarti min 8 per 4 adalah min 2. Oke, jawabannya yang dah. Oke, the last question. As-su'al al-akhir. Nih ya. Luas daerah yang diarsir adalah oke. ABCD integral ya. Aplikasi integral itu kan untuk menghitung luas daerah di atas sumbu X. Ingat gak?
Jadi kalau ada kayak gini nih, set gitu ya. Ini A, ini B, ini fx. Maka luas daerah ini adalah integral AB fx dx atau y gitu ya. Ini kalau ini y berarti ini y dx. Tapi kalau ada di bawah, misalnya kayak gini, ini soalnya ada-ada aja nih. Dia ngeluarnya yang di bawah ya. Kalau ada di bawah, misalnya ini A, ini B, ini Y, berarti jadinya apa coba? Karena di bawah berarti nanti ada negatif A, B, Y, dx. Jadi negatif, jadi negatif ya dx. Negatif itu asalnya karena daerah tersebut ada di bawah sumbu X. Sama persis kayak yang nomor 15. Yang nomor 15 ini daerahnya ada di bawah sumbu X, berarti nanti ya, nanti kita kali mins, tapi nanti. Oke? Jadi nanti yang nomor 15 kayak gini. Kita cari dulu dong persamaan garisnya. Kita cari dulu persamaan garisnya. Nah, cara nyari cara nentuin persamaan garis dari gambar itu gimana coba kayak kemarin itu. Yang motong sumbu Y dikasih X gitu. Jadi min 7X. Yang motong sumbu X dikasih Y. Ingat ya. Jadi ini min 7X ditambah 7Y sama dengan kaliin min 7 kali 7. Berapa min 7 kali 7? Minus 49. Bisa dibagi 7 semuanya ini ya. Kita sederhanakan. Bagi 7 dapat apa? Min X ditambah Y sama dengan min 7. Kayak gitu. Nah, tadi kan integral Y dx. Ingat nggak kalian? Jadi kita harus bikin persamaan garis ini berupa Y sama dengan. Kalau kita mau bikin Y sama dengan, berarti apa yang harus dipindah? Yang X. Ini min X. Min X dipindah jadi apa? Plus X. Jadi nanti min 7 plus X. Kayak gitu. Sehingga karena Y-nya sama dengan min 7 plus X nih, berarti integralnya adalah yang bawah, yang kecilnya 2, batas bawah sama batas atas. Berarti di sini 2, di sana 4. Y dx. Gitu kan ya? Karena dia ada di bawah, berarti ada negatif. Berarti 2, 4, negatif Y-nya min 7 plus X dx. Gitu. Ngartos, ngartos. 2, 4 min kali min plus 7 min kali X min X dx. Berarti udah ini. Ada nggak? 7 min X. Nggak ada. Oh, pengennya X duluan. Berarti kalau pengen X duluan gimana? 2, 4 ya. Min X plus 7 dx. Mana jawabannya? Yang C. Alhamdulillahirobbil alamin. Kalau ada yang mau ditanya atau ada soal baru, info-info ya.